Haha, ketemu lagi bersama Cokus. Kembali lagi bersama channel Bengkel TWT Racing ya. Ingat nih, udah lama kita nggak bikin konten bore up atau kita ngupload video karena dikarenakan di bengkelnya agak sibuk. Kebetulan pas ada kerjaan itu repair yang motor beat. Masih ingat kan motor beat? Coba dicek dulu. Nah, nih motor. Coba lihat, Mak. Oh, udah beda. Masih ada yang masih ingat nggak sama motor ini? Coba dicek dari apa, oil cooler, Coolernya nih. terus ban mungkin ya? Ban ya mencolok. Subleker nih. Subleker. Nah, sublekernya. Oke. Pasti pada penasaran ya. Jadi motor ini yang dulu pernah sempet viewersnya naik itu motor ini nih, motor Pak Polisi. Pak Polisi. Polisi bukan polisi. Nah, kebetulan motor ini ada permintaan dari Pak Polisi, katanya minta di repairin karena di bagian radiator itu coba dilihat bagian radiator itu ada bocor nih, sebelah sini nih. Bocor. Nih. Nah, nih mungkin dari lasan argonnya kurang tebal, jadi ada agak-agak bocor. Dari pertama sih enggak, cuman bocor-bocor di tengah-tengah pemakaian. Terus, oh ini knalpot nih. Nah, knalpotnya diganti jadi Tsuzuki karena yang Monster itu, CLD Monster itu katanya berisik. Nah, sekalian repair lagi, mesinnya mau dibongkar dar sama itu tuh Aidan. Pak Idan. Sekalian ganti cam, noken as, ganti headnya mau diperbaharui karena versi yang ini versi lama. Mau geser intake lurus lebih tepatnya, jadi share porting lah. Speknya tetap 150, cuman repair di upgrade lah. Kalau iPhone itu iOS-nya naik sama Android-nya naik. Ini motornya CC tetap, tapi partnya yang naik. Oke. Dari beberapa bagian gak ada yang dirubah dari tampilan, cuma di bagian mesin aja ya. Makanya kita ikutin, bentar lagi kita akan bongkar. Jadi ikutin terus kita ya. Ciao. Nah, oke. Jadi ini selesai dibongkar, selesai di repair. Ini pistonnya udah dibersihin tapi tidak ganti karena posisinya masih bagus. Kemarin diburet sama Aidan, dapat kompresinya 11.2, itu kerendahan. Akhirnya kita cabut packing. Tadinya kan bawahnya packing belakangnya pakai aluminium yang tebalnya hampir 1 mili lebih. Sekarang pakai packing kertas original bawaan Honda, jadi lebih tipis lah. Ini kisaran 0,4. Otomatis pistonnya maju ke depan, jadi kompresinya naik, dapatnya 12.2. Lumayan kalau buat harian 12.2 masih sangat aman. Pakai BRT guys, tuh super flow. Nah, untuk bagiannya ada penambahan bagian SIM-nya, bagian klepnya ditambahin SIM klep Kawahara biar setelan klepnya gak terlalu ambles lah, gak begitu mobes lah. Untuk camnya coba lihat Aidan, cabut dulu. Oke. Ya. Terus tadi ada rubahan di bagian radiator. Bagian radiator mananya? Lah. Nah, ini cam barunya lebih seksi karena lebih rapih, dibubut dirapihin jadi lebih enak lah, lebih ringan. Nah, ini profilnya base pinggangnya itu 25,50, tingginya 31,5. Dapat lipnya 9,30 kalau nggak salah. Lebih tepatnya tadi dia ulang sama Aridan. Coba Aridan dipasangin lagi. Nah, ini headnya sekalian kita bongkar kemarin itu, ganti head karena head yang awalnya itu banyak bocor di bagian porting. Sekarang pakai head baru, sedotan baru, klep baru, jadi lebih aman lah. Tapi ini nggak geser intake, tapi tetap dibikin lurus karena portingnya udah gede, jadi gampang lurusinnya. Tuh, jadi tetap aman. Nah, ini SIM klep itu gunanya nih di topi atas bagian tonjokan klep, jadi biar nggak jeber. Nah, jadi setelan klepnya bisa naik ke atas, gak terlalu ambles. Nah, coba pasang Aidan. Jadi nambahin panjang ininya nih, tonjolan
klep ke atasnya lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih jangkung ya. Jadi lebih aman lah. Nah ini awalnya bocor nih, yang ini nih. Terus di upgrade, beli lagi si bosnya pakai ukuran. Itu tuh si Jordi tuh DP rapi proyeknya itu mah. Udah coba Mud, udah selesai di argon ya. Nah ini yang baru itu lubang jalur airnya, air sih, oil coolernya dari sini dan dari bawah katanya pengen gitu. Kalau sirkulasinya tetap aman sih, cuman beda lubang inlet sama keluarnya aja. Terus di sini nggak pengen ditutup karena pakai ampere ya. Mana tutup ampernya gerak. Nah ini head bekasnya itu geser intake, tapi karena geser intake-nya kurang bagus, kita dibikin ulang. Daripada nunggu lama, kita pakai head baru aja yang nggak geser intake, tapi posisinya tetap lurus, cuma nggak dipopok bagian atasnya doang. Ini lada ya. Ini kubahnya opal. Yang ini tuh, ini rapi udah dicor ulang, jadi di upgrade lah. Nah, masih standar. intake-nya standar, cuman tetap lurus. Nah ini kubahnya dom dibikin 50 kubahnya. Kompresnya dapat 12.2. Kalau pengen padat gampang lah, tinggal naikin dom pistonnya aja. Nah perbedaannya Ceng. Nah bedanya ini semi opal, tapi semi opal juga jelek. Karena lah ini head awal lah, kita di upgrade. Coba Aidan overlapnya lihat. Nah jadi dari base 25 itu dapat overlapnya, coba lihat. Awas ngejepret. Nah overlapnya itu kisaran kalau pakai puller itu 0,20 sampai 15. Nah aman 0,20 sih kalau segini, aman lah. Karena pemasangannya itu harus pakai dial, jadi takutnya ngebentur ke coakan klep, jadi dipastikan harus sinteknya harus geser dan kokoh bautnya, jangan pakai baut abal-abal, geser dikit berantakan bro. Wah Aidan siap, tukang sudut albay Mut. Jadi ikuti terus ya, jadi ntar ada setting sama Aidan pasti di jumping karena itu video paling menarik. Jumping itu yang ditunggu-tunggu, jengat-jengat. Kalau nggak jumping nggak jengat itu nggak kenceng bro, katanya, tapi nggak gitu. Oke ikuti terus. See you. Akhirnya kita nyampe di tahap pemasangan noken as sama dial di joki sama Rahayu, karena Aidannya itu kasih teleponan tuh. Tinggal finishing, nyari angka yang pas, bukan nyari angka sih sebenarnya, nyari apanya nyari tarik tuh jelas mah. Kita lagi ngerekap angkanya, dapatnya di berapa, cocoknya sama kompresinya, bukaannya berapa, yang jelas enak dipakai harian dan tetap aman. Walaupun kompresinya 12.2, kita berusaha buat powernya dapet lah, jengat-jengat kata anak kabers. Ini udah larut malam, kita tetap lanjutin karena kalau di siang pabulit. Jadi kalau sesi dial itu biasanya sore, habis maghrib, habis isya, jam malam lah, jam gadang nasi kuning. Jadi ikutin terus buat kelanjutan riset motor ini, pantengin terus ya. Oke. Di channel YouTube-nya TWT Racing. Ini udah hidup nih guys. Nih kelebihannya, oli coolernya pakai ampere. Tadi naik lumayan panas. Gas Aidan. Digas. Nah jadi udah ganti knalpotnya pakai CLD tipe Monster, suaranya lumayan berisik, tapi kayaknya tenaganya lebih keluar daripada yang Tsuzuki. Sok Aidan, isi bensin dulu.
tadi sempat pakai knalpot CAD tipe monster ini. Percaya nggak percaya jadi rubah ke setelan karbu karena ngebrebet. Udah setting berapa kali tetap ngebrebet. Ternyata pas dicobain pakai silencer yang tipenya beda, tipe naon itu doh? Roguan. Tapi Rogue One itu justru malah jadi bagus. Jadi gak tahu kenapa ya. Nah jadi tenaganya enakan pakai yang Rogue One daripada CAD yang ini. Settingan karbu juga dapat gampang ketemu lah intinya. Coba Pak Idon di setting lagi. Tuh bawahnya juga langsapnya enak, gak berebet-berebet kayak yang ini. Sekali betot gasnya kan bersih, nggak ngebabab dulu. Kalau nyeting itu lamanya di bagian CVT sama cari-cari knalpot yang pas, setelan karbo yang pas, kirian yang pas, sudut pulinya yang pas. Jadi nggak asal hidup motor langsung digas langsung enak, gak mungkin bro. Jadi hargai sebuah proses. Kenapa proses nyeting itu lama? Ya ini coba bolak-balik, makanya suka habis bensin banyak, apalagi pertama. Bersih, nggak ada babab dulu, cuman kayaknya keringanan, bukan keringanan, kurang ringan di bagian magnet karena magnetnya masih standar. Kita coba bubut. Nah, tahu kan, jadi kan sekarang kenapa nyeting itu lama, kenapa proses bikin motor kayak gini lama itu karena proses bolak-baliknya. Hah? Coba bubut magnetnya lah. Magnetnya masih standar, kita bubut. Bereskan. Nah, tinggal bubut lah. Kisaran 2 mili sampai 1,5 mili cukup lah. Kaciri kunyam-kunyam naon anjing ya. Cok langsung we kilo 705 gram. Coba dikasih tanda biar pas turun dia. 704 lah kurang lebih 1 gram ada malehong. Tadi, nah ini magnetnya udah dibubut, jadi dapat berapa? Genap 72. Genap 72 tadi sabara? 704, 704. 704 turun sabara berarti karena 10 graman ya. Coba pasang aja. Jadi gini guys, ada sedikit keanehan. Ternyata per 1500-nya itu milik TDR-nya itu udah dibikin renggang sama mungkin bengkel sebelumnya. Jadi sama aja, kalau keras juga kalau dibikin panjang itu jadi nggak keras, jadi kepanjangan, jadi lentur. Sekarang diganti sama per KTC yang 1500, yang jelas ukurannya kan produk KTC itu lumayan ukurannya pada akurat. Itu milik TDR, tapi TDR-nya sayangnya udah dibikin renggang, ditotong obeng juga nama. Tadi sempat nuduh ke mangkok CVT karena dikira mangkoknya tebal, jadi kanvasnya pas buka itu langsung laju motornya. Ternyata ukurannya sama aja, sama standar, cuma malahan lebih bagus punya yang bit merah milik Kawahara. Nah, ini milik bengkel, milik Bos Samud. Nah, lebih ringan ini jelas. Lagi direjang. Selesai sudah dibubut magnetnya, jadi dapat 500 gram. Untuk 200 gram itu asalnya kan 700 gram, sekarang jadi 500, turun 200 gram juga, ngaruh banget. Tapi karena pendelnya kurang selip di bagian puli depannya, kita pakai ganjel ring Mio seperti biasa. Kayaknya sedikit lagi bakal ketemu dan bakal enak gitu, tinggal dijemput sama si bosnya. Ini tinggal ngisi bensin, udah beres semua. Nah, di sana pakai ganjel ring lah seperti biasa, itu settingan biasa. Seberat depan. Sok coba. Gurjiro nya kan. Ini settingan terakhir guys. Semoga langsung dapat, langsung enak, langsung aman juga. Coba Anton. Oh nya. Semoga langsung enak dan langsung jos, langsung ditebus, beres kerjaan, tinggal lanjut Mio 155.
knalpot yang tipe monster itu yang CLD. Sebentar mentas kagok. Nah, bawahnya tetap ada berbet, tapi dikarenakan pemiliknya tetap mau pakai yang ini, ya udah gimana lagi, kecuali mau ditukar atau gimana lagi. Jadi sementara ini settingannya udah ketemu, udah selesai. Kalau pengen bersih banget bawahnya itu pakai knalpotnya yang jangan tipe monster. Jadi untuk Beat sekarang itu ditutup dengan alhamdulillah beres, Aidon. Sipnya. Tinggal lanjut ke Mio 155 cc. Coba dijengat-jengat sedikit biar agak meriah gitu, Don. Sebelum berebet kan. Nah, percaya nggak percaya itu dari knalpot, bos. Karena pas ganti silencer belakangnya itu motor jadi bersih banget. Jadi emang ngaruh banget itu silencer, makanya jangan pakai knalpot asal-asalan. Itu juga nggak asal-asalan, tetap gak ketemu. Apalagi produk yang aneh-aneh. Nah, lumayan jengat-jengat untuk closingnya. Sampai jumpa lagi ya di Risetan Beat berikutnya. Dan ada Bos Samud sama pemilik si Jordi. See you.